kamu belajar. Jangan nyanyi dulu, belajar. Belajar biar pintar tahu. Selamat pagi anak-anak. Ada Miss Grace. Selamat pagi Miss Grace. Pagi Miss Grace. Nah, sebelum Miss Grace mulai pelajaran hari ini, Miss Grace punya pertanyaan nih. Kita ini lagi di bulan apa sih? Saya tahu Miss, saya tahu. Bulan Desember itu, menurut kalender Georgian itu, kita sedang memasuki musim salju di negara-negara mana? Yang dimana 15 sampai 10 Oke. Benar, menurut kalender ini bulan Desember. Benar, Niko. Miss mau tahu gak fakta bulan Desember itu apa? Aku mau menjelaskan fakta bulan Desember nih. Bulan Desember itu adalah bulan ke-12, yang artinya itu kalau di bahasa Latin yang berasal dari Yunani kuno adalah desem. Tahu gak? Desem. Oke? Desem itu kalau aku baca dari pengetahuan buku itu berasal dari bahasa Latin Yunani kuno, guys. Cut. Balik adegan dong. Iya. Kapan-kapan aja kita ngobrol lagi ya. Silakan duduk nih. Baik, Makasih ya infonya. Oke. Nah, benar yang Niko tadi bilang. Ini bulan Desember. Tapi apa sih yang biasa identik dengan bulan Desember? Salju Miss, kayak es krim. Biasanya tuh ya, bulan Desember, papi mami Aik suka ngajak Aik keluar. Keluar negeri? Keluar nalar, ya keluar negeri lah. Nah, biasanya tuh papi mami Aik ngajak Aik keluar negeri, ke Paris, ke Jerman, ke Swiss. Nah, biasanya tuh bulan 12 kan di sana bersalju. Saljunya Aik bawa pulang ke rumah, terus Aik tambahin topping, enak loh. Iya benar. Kamu nggak salah, emang benar Desember itu biasanya ada salju. Tapi yang Miss Grace tanyain itu, apa sih yang biasanya kita rayakan di bulan Desember? Miss, aku tahu Desember itu apa. Desember itu dimana hari dimana Jin lagi ulang tahun, Miss. Jin BTS, Miss. Kayak Cengi suka Hamida, Cengi suka Hamida. Pokoknya ya, tanggal 4 Desember itu paling spesial. Karena tanggal 4 Desember itu Opa Jin ulang tahun. Terus setiap tanggal 4, aku tuh pasti selalu DM Opa Jin. Kayak Cengi suka Hamida, Opa Jin. Terus dibales nggak? Enggak sih, tapi kan yang penting ngucapin. Elni, itu mah kamu doang yang ngerayain. Masa ulang tahun Jin dirayain? Kamu aneh, berdosa tau. Miss masih butuh jawaban yang benar nih. Apa yang biasanya kita rayakan di bulan Desember? Kalian tuh gimana sih? Pertanyaan Miss Grace itu gampang loh. Yang biasanya kita rayakan di bulan Desember itu hari Natal. Akhirnya ada yang ngerti juga. Tapi Miss pernah kepikiran gak sih setiap Natal kita selalu nyanyi lagu Feliz Navidad dan kita selalu nyanyi lagu itu. Tapi sebagian dari kita nggak tahu artinya. Tapi mereka nyanyi lancar banget. Lah emang gue salah? Yang kayak begini nih, yang selalu membuat saya mempertanyakan karir saya sebagai guru. Tapi aku nggak salah kan? Itu pemikiran yang bagus. Makasih ya. Anyway, tema Natal kita tahun ini adalah The Greatest Love. Artinya cinta terbesar. Nah, Miss Grace ada pertanyaan lagi. Menurut kalian, apa itu arti cinta? Saya tahu Miss, cinta itu membutuhkan reaksi kimia sehingga jantung itu berdetak lebih kencang 15-20%. Bener gak Miss? Niko, yang saya tanya itu cinta menurut kamu, bukan menurut kamus. Tapi kan Miss, itu sesuai faktanya. Kenapa ya? Kok aku selalu salah terus sih? Padahal kan aku bisa membuktikannya. Miss, aku tahu cinta itu kayak di drakor, Miss. Apalagi pas adegan dimana cowoknya kasih payung ke cowoknya pas lagi hujan, atau pas cowoknya jatuh, terus ditangkap nih sama cowoknya. Apalagi pas mereka tetap-tetapan mata, slow motion, terus ada musik.
Yang saya tanya itu arti cinta sesungguhnya. Kalau saya mah nggak pernah percaya kisah romantis drakor yang terjadi di dunia nyata. Miss Gas aja yang nggak pernah ngasihin kasmaran. Emang kamu pernah ngerasain? Enggak. Okran, menurut kamu gimana? Cinta itu es krim, Miss. Hah? Es krim lagi? Iya, mama saya pernah bilang. Cinta itu kayak es krim. Kalau gak ada es krim, ya nggak cinta namanya. Logikanya salah tuh. Tapi lucu juga sih. Kamu mau tahu gak fakta tentang es krim? Atur. Atur. Rika, menurut kamu gimana? Cinta itu memberi tanpa mengharapkan balasan, Miss. Kayak pas Miss kasih nilai 100 di ujian matematika besok. Loh, kan ujiannya masih besok. Kok nilainya udah sekarang? Miss cinta nggak sama kita? Iya, cinta. Makanya kalian semua masih di sini. Teman-teman kalian semua yang lain udah pada berkeluarga. Kalau Miss cinta sama kita, artinya Miss mau memberi nilai 100 tanpa mengharapkan kita mengerjakan soal besok dong. Sudah, anak-anak cukup. Pokoknya dalam waktu 2 minggu nanti kalian harus bikin puisi dan kalian harus perform puisinya saat di acara Natal sekolah. Oke? Puisinya tentang apa arti cinta. Miss, puisi romantis. Ini puisi doang. Boleh gak kasih bikin tesis, Miss? Tapi nanti ada es krimnya nggak, Miss? Pokoknya ya, aku pengen buat puisi yang terinspirasi dari drama Descendants of the Sun. Kayak kisah cintanya tuh kayak tulus banget, walaupun maut adalah resikonya. Wah, pasti kalian suka. Buat puisi mah terlalu gampang untuk mengartikan cinta. Mending aku akan bikin penelitian, terus aku buat makalah, lalu aku presentasiin deh tentang cinta. Terus rencanamu mau ngapain kan? Makan es krim. Muka serem, makan es krim. Mana sih? Pokoknya nggak ada yang tahu rencana aku. Udah. Pokoknya tanggal 25 puisi kalian semua udah harus selesai. Oke? Sekarang waktunya istirahat. Tapi Miss, kan baru 10 menit, kok udah istirahat? Saya yang butuh istirahat. Tuh kan, pasti gara-gara kamu deh. Tadi kamu udah tadi kamu aja udah tadi dandan terus. Belum biar belum. Tapi kan, Miss, itu sesuai fakta ilmiahnya. Miss, aku tahu cinta itu kayak apa. Tapi kan, Miss, itu sesuai fakta ilmiahnya. Miss, aku tahu cinta itu kayak apa. Kayak di drakor, Miss. Kayak misalkan cowoknya kasih payung ke ceweknya pas lagi hujan, atau pas ceweknya lagi jatuh, terus cinta tuh bisa hujannya. Apalagi kalau mereka masuk ke tempat mata, slow motion terus mereka. Stand by. Action. Gue ingat dengan dia. Banyak konsumsi gula, tahu dulu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Shalom FICC, kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam seminggu ke depan.
kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelayan Tuhan dan juga kepada hambanya yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Dedikasi Anda adalah berkat bagi kami. Tuhan memberkati. Saatnya FYCC Giving yang akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang mau transfer antar bank dapat melihat no rekening berikut ini. FICC Church mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun bulan ini, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita simak jadwal FICC Christmas tahun 2025. The greatest gift of all, He came to save us all. It's Jesus, and it's Christmas. It's the greatest time of the year. Yeah, it's the greatest time of the year. Yeah, come on, let's celebrate. It's Christmas. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody say, let the music ring. It's Christmas. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Oke, boleh kita bangkit bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yang siap untuk menyembah Tuhan pada sore hari ini, boleh kita katakan yes. Wow, hari ini selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada sore hari ini. Bagi Bapak Saudara juga yang baru pertama kali hadir, selamat datang di FICC. Di tempat ini adalah rumah kita bersama untuk kita sama-sama memuji Sang Raja. Sebelum itu kita akan sama-sama membacakan visi misi. Kita baca sama-sama ya dari visi 3 ya. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Dan misinya 3 ya. Menjangkau jiwa yang tersesat, membawa keluarga-keluarga kepada Kristus untuk diselamatkan. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Itulah bukti kasih-Mu yang besar buat kami. Dan hari ini Tuhan kami mau sama-sama
untuk datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segala apa yang kami miliki, apa yang kami punya Tuhan, kami persembahkan untuk Engkau. Bapa di surga, kami yang datang dengan segala kelelahan Tuhan, kami yang datang dengan capek, kecewa Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya kami dipulihkan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan untuk memulihkan setiap hati yang terluka, untuk menyembuhkan Tuhan setiap hati yang kecewa. Dan kami mau pulih Tuhan, karena kami berada di bulan Desember di tahun 2025. Kami ada di detik hari ini Tuhan. Itulah bukti penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami tabiskan ibadah sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Haleluya, yang bersorakan haleluya. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Come on, saya undang bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi pada sore hari ini. Come on, sampai bertepuk tangan. Hey. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tiap hari bertambah indahnya, sampai bumi baru dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat. Yang setuju sama-sama katakan Yesus ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap
mujizat terjadi, sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, amin. Come on, sama-sama katakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Come on FICC. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama sorakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, oh, oh, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Come on, puji lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib, yang berkuasa, Sang Juru Selamat, haleluya. Dia Raja kita, amin. Semuanya setuju, sama-sama kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Dia Raja, Dia yang berkuasa dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Come on, FICC, sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Yang
Yesus Kristus. Wow, haleluya. Semua sukacita pada sore hari ini. Amin. Boleh kasih tos kanan kirinya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Wow, haleluya. Sore hari ini semua kita bersyukur, amin. Kita sudah tiba di tanggal 21. 4 hari lagi kita akan merayakan Natal, merayakan sukacita Natal, kelahiran Sang Kristus, Sang Juru Selamat yang telah lahir di 2000 tahun yang lalu untuk melaksanakan sebuah mahakarya yang indah, penebusan umat manusia. Sore hari ini kita berkumpul di tempat ini sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Kita bersuka cita dan bersyukur karena Sang Raja kita boleh ada sampai ada hari ini. Karena kebaikannya, karena kasihnya, karena perbuatannya, kita boleh ada sampai saat ini. Sore hari ini saya mau mengajak kita sama-sama bersyukur. Sama-sama kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingat Bapak Ibu sudah mendapatkan itu. Dan ketika di luar sana, pancarkan kasih Kristus kepada orang lain. Biar kiranya mereka boleh melihat Kristus di dalam Bapak Ibu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Namamu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Boleh kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Didn't want heaven without us, so Jesus you brought heaven down. Sin was great and love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Yeah, Lord. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk menyembah Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, Sang Pemilik alam semesta,
namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. You have no
Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari katakan dengan lembut, kami nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, amin. Pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan namamu. Allah kami yang hidup, yang perkasa, yang ajaib. Kau Raja kami Tuhan. Namamu begitu indah, namamu begitu powerful Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh indah perbuatanmu, sungguh indah karyamu. Sang Juru Selamat kami Yesus Kristus Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami telah memuji menyembah namamu Tuhan. Tapi kami tak akan pernah berhenti untuk menyembahmu Tuhan. Karena hidup kami adalah penyembahan. Biar kiranya Tuhan pada sore hari ini kami boleh terus menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan masih boleh berikan. Kami tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Biar kiranya Tuhan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk menerima benih-benih firman-Mu pada sore hari ini. Kau yang memberkati hamba-Mu, urapi lidah bibirnya biar kira apapun yang disampaikan itu boleh turut dengan firman Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan biar kiranya juga Tuhan firman-Mu itu boleh bertumbuh dan menjadi buah lebat Tuhan bagi kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Dan di luar sana kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Biar kiranya kami Tuhan selalu dalam naungan-Mu. Ampuni kami atas kesalahan kami, ampuni kami akan kesalahan kami. Dan biar kiranya nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Dan kami landaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Saudara Fitra Syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Apa kabar? Kabar kita baik semua ya, karena Tuhan kita luar biasa, amin. Oke, 4 hari lagi kita akan merayakan Natal ya. Dan di bulan ini kita berbicara tentang kasih. Nah, jadi saya mungkin akan berbicara juga tentang Natal dan kasih juga. Sama-sama kita buka Alkitab kita langsung dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Kita baca secara bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, pada sore hari ini saya mau kasih tema buat kita semuanya, yaitu kasih yang membuka pintu pengharapan. Ya, sekali lagi, yaitu kasih yang membuka pintu pengharapan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita berbicara tentang Natal nantinya yang akan dirayakan 4 hari lagi, yaitu di tanggal 25 Desember, ya, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan satu hal tentang Natal. Dan mungkin ini sering sekali kita tidak sadari sebagai orang Kristen, ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab Bapak Ibu, di sepanjang Alkitab Tuhan memberi banyak sekali perintah, dan perintah itu jelas. Ya kan, seperti mengasihi Tuhan, terus mengasihi sesama, hidup di dalam kebenaran, terus menjadi terang dunia. Itu jelas dicatat di dalam Alkitab. Namun ada satu hal yang menarik yang perlu kita ketahui bersama, bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan setiap kita untuk merayakan Natal. Iya kan? Tidak ada satu ayat pun yang berkata, Bapak Ibu, rayakanlah hari kelahiranku. Tidak ada perintah untuk menghias seperti ini. Nggak ada di dalam Alkitab. Tidak ada juga instruksi tentang tanggal yang secara spesifik, ya, kita tahu bahwa itu adalah tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Nggak ada dicatat secara spesifik. Jadi kita perlu belajar dulu, baru kita bisa tahu. Namun mengapa Bapak Ibu kalau kita berpikir, perayaan ini justru menjadi perayaan terbesar di dalam iman kekristenan kita. Perayaan ini menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap manusia, orang Kristen. Jawabannya sederhana Bapak Ibu, tapi dalam. Karena Natal bukan tentang perintah, tetapi Natal tentang kasih. Ya. Jadi ini penting sekali. Kasih tidak perlu dipaksa Bapak Ibu untuk dirayakan. Kasih yang sejati akan selalu diingat, akan selalu dikenal, dan akan selalu dirayakan dengan sendirinya. Natal bertahan bukan karena tradisi, tetapi karena makna daripada kasih Allah itu sendiri. Dan itu tidak akan pernah usang. Ya. Hal lain yang jarang kita pikirkan Bapak Ibu, ketika Yesus lahir di dunia ini, tidak ada yang menunggunya dengan antusias. Tidak ada hitungan waktu mundur, ya. Tidak ada penyambutan. Tidak ada persiapan rohani massal yang sering sekali kita rayakan hari-hari ini. Tetapi kalau kita lihat sebaliknya, malah ya, dunia sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Bangsa Israel dijajah oleh Romawi pada saat itu. Pajak sangat tinggi pada saat itu. Dan harapan tentang Mesias itu mulai redup. Dan justru di tengah kondisi seperti itu, Yesus lahir. Ia tidak lahir di istana Bapak Ibu, ya. Bahkan ia tidak lahir di pusat kekuasaan. Ia lahir di tempat yang hampir tidak layak disebut sebagai tempat kelahiran. Bahkan
saya melihat di dalam Alkitab bahwa tidak ada tempat mereka di penginapan. Jadi kalimat ini singkat tetapi sangat menyakitkan bagi setiap kita. Tidak ada tempat. Inilah ironi daripada Natal, Bapak Ibu. Allah datang kepada manusia, tetapi manusia tidak menyediakan tempat baginya. Saudara-saudara, kalimat ini tidak ada tempat, bukan hanya sekedar cerita 2000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita lihat hari-hari ini, cerita ini sangat relevan juga pada hari ini ternyata. Tidak ada tempat. Banyak orang hidup dengan hati yang penuh, Bapak Ibu. Tetapi bukan penuh karena adanya Tuhan di dalam hati kita. Tetapi penuh karena jadwal, penuh karena target, penuh karena ambisi, penuh karena luka, penuh karena kekecewaan. Lalu tanpa sadar, Bapak Ibu, kita seakan-akan menempatkan Tuhan itu di pinggir-pinggirnya. Tetapi di Natal itu adalah kabar baik bagi setiap kita. Kasih Allah tidak berhenti hanya karena manusia tidak memberi tempat baginya. Kasih Allah tetap datang, kasih Allah tetap hadir, kasih Allah mengetuk pintu hati setiap kita. Dan itulah sebabnya Yohanes itu tidak memulai cerita tentang palungan, tetapi makna dari kedatangannya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, itu tidak berbicara tentang lokasi kelahiran Yesus loh, tetapi tentang kedatangannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya Natal bukan sekedar peristiwa biologis, Bapak Ibu, melainkan keputusan kasih Allah bagi setiap kita. Amin. Mungkin hari ini di antara kita ada yang datang di ibadah pada saat ini bukan karena sedang kuat, tapi karena sedang mungkin karena sedang lemah, ya kan? Saya nggak tahu, Bapak Ibu. Bukan karena penuh karena iman, tetapi karena sedang mencari pegangan. Jika itu kamu, Natal ini yang akan kita rayakan sebentar lagi, itu bukan kebetulan. Itu buat kita semua. Dan disinilah kalau kita lihat Yohanes ini, Bapak Ibu, itu menjadi seluruh pusat dari pesan daripada Natal itu. Ayat ini akan menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah itu bukan hanya menyelamatkan sebenarnya, tetapi membuka pintu pengharapan bagi setiap kita. Yang dunia ini hampir kehilangan arah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, dari ayat ini kita baca, ya. Kita akan belajar, Bapak Ibu, 3 hal sederhana yang akan saya mau bagikan kepada setiap kita. Dan saya sangat berharap melalui poin-poin ini nanti kita mengerti apa arti dari kedatangan Tuhan Yesus, apa makna daripada kedatangan Tuhan Yesus. Poin yang pertama, Bapak Ibu, yaitu kasih Allah mendahului perubahan manusia. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu. Hal yang sering tidak kita sadari dari Yohanes pasal 3 ayat 16 ini adalah urutan daripada kasih Allah itu. Jadi ayat ini tidak berkata karena dunia sedang bertobat, ya, atau dunia karena sudah bertobat maka Allah mengasihi. Dan tidak juga berkata, Bapak Ibu, bahwa karena dunia ini mulai mencari Tuhan maka Allah mengasihi. Sebaliknya Alkitab mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya kasih Allah datang lebih dahulu sebelum perubahan itu terjadi. Maka
Makanya saya mau sampaikan kepada kita melalui ayat ini, kita belajar bahwa kasih Allah itu mendahului daripada perubahan manusia. Kalau kita buka di dalam Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18, pasal 5 ayat yang ke-8 ya. Di sana dikatakan bahwa akan tetapi Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukan setelah bertobat, bukan setelah hidup rapi, tetapi ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita boleh jujur, di dunia ini ya tidak bekerja seperti ini. Di dunia kita hampir, kalau kita mengasihi hampir bersyarat. Ya. Anak harus berprestasi dulu. Terus pasangan harus bisa berubah dulu. Orang lain harus minta maaf terlebih dahulu sama kita. Kalau enggak, saya enggak mengasihi. Baru kita mau mengasihi kalau orang lain lebih duluan minta maaf sama kita. Kalau selama dia belum bisa minta maaf kepada kita, kita tidak akan pernah mengasihinya. Tanpa sadar Bapak Ibu, hal-hal seperti ini juga kita bawa dalam hubungan kita sama Tuhan. Tanpa sadar kita juga sering melakukan hal ini sama Tuhan. Mungkin dalam hati kita berkata, Tuhan nanti dulu ya. Nanti kalau hidupku sudah lebih baik. Nanti kalau aku sudah lebih rohani. Nanti kalau aku sudah tidak jatuh dalam dosa lagi. Aku baru melayani Engkau. Aku baru sungguh-sungguh. Sering sekali ini terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, seorang bayi yang baru lahir itu tidak bisa melakukan apa-apa untuk dicintai. Ya, dia tidak melakukan apa-apa supaya dia dicintai, enggak ada. Ia belum bisa berjalan, belum bisa bicara, bahkan sering menangis tengah malam. Iya kan? Sering nangis di tengah malam. Tapi justru disitulah kasih orang tua itu muncul. Dia akan berusaha supaya anaknya tidak nangis lagi. Dengan kasih sayang luar biasa. Ya. Orang tua tidak pernah berkata sama anak kecil atau sama bayi yang baru lahir, nanti ya kalau kamu sudah pintar, Papa baru mengasihi kamu, Mama baru mengasihi kamu. Jadi kalau kita lihat di Natal ini Bapak Ibu, di Natal itu momen ketika kita harus sadar bahwa Allah mau katakan bagi setiap kita, aku mengasihi kamu. Itulah Natal. Aku mengasihi kamu lebih dulu. Tadi saya sudah jelaskan, Yesus lahir bukan di istana, bukan di kota yang religius, bukan di tengah dunia yang siap. Ia lahir di palungan, di dunia yang menolak dia, di dunia yang sibuk dengan urusannya sendiri. Natal terjadi bukan karena dunia layak, tetapi karena dunia membutuhkan kasih. Ada sebuah lagu Bapak Ibu ya. Lagu ini pasti kita tahu. Coba kita main di E. Lagunya berkata seperti ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
kasihnya sempurna. Ya bukan? Benar ya? Jadi kalau kita sungguh mengerti kasih Allah Bapak Ibu, maka kita akan mengubah cara hidup kita. Mengasihi mungkin anggota keluarga yang masih belum berubah, sabar sama pasangan, ya. Terus apalagi sabar sama orang lain yang masih belum, yang masih suka bersalah sama kita ya kan, yang suka cari masalah gitu ya, masih sabar. Kalau kita sungguh mengerti kasih Allah, kita tidak akan pernah menyerah akan hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Karena kita sadar, kasih sejati tidak menunggu perubahan. Nggak menunggu perubahan Bapak Ibu. Kasih sejati malah melahirkan perubahan. Nah ini penting sekali. Inilah pesan Natal bagi setiap kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak mengasihi kita karena kita berubah. Ngapain? Enggak. Tuhan tidak pernah mengasihi kita karena rajin ibadah, rajin doa. Enggak pernah. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Dan untuk itu, makanya saya sudah sampaikan, kasih sejati itu akan mengubah keadaan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah memang mendahului perubahan. Maka pertanyaannya bagi setiap kita pada saat ini adalah bagaimana kita mempraktikannya dalam hidup kita sehari-hari. Karena firman Tuhan selalu ingin turun Bapak Ibu dari kepala ke hati, lalu apa? Firman Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya mau sampaikan kepada setiap kita adalah kasih Allah bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan yang nyata. Sama-sama kita katakan, kasih Allah bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bicara tentang kasih, apa yang sering sekali muncul di dalam pikiran kita? Apa yang muncul di dalam pikiran kita kalau kita berbicara tentang kasih? Apa? Perasaan. Ya bukan? Perasaan kan yang muncul di dalam pikiran kita kalau berbicara tentang kasih? Perasaan seperti perasaan hangat. Ya bukan? Perasaan nyaman. Perasaan senang. Itulah kasih. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, definisi yang jauh lebih dalam Bapak Ibu. Alkitab bukan pertama-tama soal rasa. Bukan soal rasa. Tetapi soal keputusan dan tindakan. Itulah kasih. Kalau hanya sekedar perasaan Bapak Ibu, biasa juga bisa berubah. Ya bukan? Kalau hanya sekedar perasaan, tunggu aja dia lakukan kesalahan sama kita udah maki-maki dia kali ya. Ya. Nah itulah perasaan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kasih itu bukan hanya sekedar rasa, tapi sebuah keputusan, sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Yohanes 3 ayat 16 tadi menegaskan hal itu dengan sangat jelas sekali. Ya. Kasih Allah itu tidak berhenti pada perasaan belas kasihan, tetapi diwujudkan melalui tindakan yang nyata. Alkitab berkata bahwa Allah itu memberikan anaknya yang tunggal. Kasih Allah terlihat bukan dari apa yang ia katakan, tetapi dari apa yang ia korbankan. Itulah kasih Allah. Di dalam Yohanes, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan Yakobus berkata dengan sangat sederhana, sangat praktis dalam kehidupan kita. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman
tanpa perbuatan adalah mati. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam dunia medis ya, rasa sakit sebenarnya adalah tanda daripada kasih tubuh bagi setiap kita. Cobakan saja Bapak Ibu kalau tubuh kita tidak merasakan apa-apa, merasakan sakit. Ya. Kita ditusuk oleh duri, jarum, kita tidak akan merasakan apa-apa. Kita tidak sadar, padahal kita sudah terluka. Makanya sakit itu juga menjadi ya tanda kasih tubuh bagi setiap kita. Memang tidak nyaman kalau kita lagi sakit, tetapi itu melindungi setiap kita. Nah begitu juga kasih Allah. Kadang kasih Allah Tuhan di dalam kehidupan kita itu terasa tidak nyaman, karena Ia menegur, karena Ia membentuk, bahkan Ia meluruskan. Tapi justru disitulah kasih bekerja. Yesus tidak hanya berkata, Bapak Ibu, aku mengasihi kamu. Ia melangkah ke salib, Ia menanggung penderitaan, Ia memilih taat sampai mati. Ya, Yesus membuktikannya melalui apa yang Dia sudah ucapkan. Jadi Natal itu adalah perjalanan kasih itu sebenarnya. Salib adalah puncaknya. Kasih Allah selalu bergerak. Kasih Allah selalu aktif dan tidak pasif. Saya ingat satu lagu Bapak Ibu ya. Lagu ini pasti kita tahu. Ya. Coba kita main di cek. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jadi kasih Allah bukan hanya sekedar teori Bapak Ibu. Kasih Tuhan punya kedalaman. Kasih Tuhan punya harga. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kasih Tuhan adalah tindakan, maka kasih kita pun harus demikian. Kasih bukan hanya berkata aku peduli, tapi lebih daripada itu, aku hadir saat dibutuhkan. Kasih bukan hanya berkata aku mendoakanmu, tapi juga mau meluangkan waktu. Ya. Itulah kasih Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga Bapak Ibu, Allah tidak datang untuk menghindari kebinasaan saja, tetapi menawarkan hidup yang berbeda. Sekali lagi, Allah tidak datang untuk menghindari kebinasaan bagi setiap kita, tetapi Dia mau menawarkan hidup yang berbeda. Saya sangat suka sekali dengan kalimat ini Bapak Ibu ya. Jadi banyak mungkin orang berpikir dalam Yohanes tadi, Yohanes 3 ayat 16, cuman soal masuk surga saja. Masuk surga, nanti saya masuk surga, saya punya jaminan. Tapi sebenarnya firman Tuhan berbicara lebih luas, bukan hanya di situ saja. Ya, Yesus datang untuk mengubah cara kita hidup hari ini. Itu saja. Ya, bukan hanya supaya kita tidak binasa, tapi supaya kita hidup di dalam kualitas hidup yang berbeda.
dalam pemahaman Alkitab Bapak Ibu, kalau kita lihat, hidup kekal itu bukan hanya soal durasi hidup loh. Kita hidup lama gitu. Kita bisa hidup 100 tahun, 200 tahun. Bukan hanya itu yang dibicarakan oleh Alkitab, bukan soal durasi. Tetapi apa? Soal kualitas. Kualitas daripada hidup. Yesus datang bukan hanya supaya manusia tidak binasa, tapi supaya manusia tidak lagi hidup tanpa arah, tanpa makna, tanpa ada pengharapan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 ya berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terus di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 ya, sampai ke-16 dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dengan mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Artinya hidup yang ditawarkan Tuhan itu aktif, penuh makna, terarah. Makanya dia menawarkan hidup yang berbeda. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Kita semua pasti pernah sekolah ya. Mungkin rata-rata lah ya, pasti pernah sekolah. Sekolah itu kan bukan cuman soal datang doang, ya kan? Tapi sekolah adalah tempat belajar. Bayangkan Bapak Ibu ada mungkin seorang murid, setiap pagi datang tepat waktu, seragam rapi, pakaian rapi, pakaian juga bagus-bagus, ya kan? Terus tas lengkap, isinya banyak, ya. Absen selalu hadir setiap hari. Tapi begitu guru mulai mengajar, dia malah ngobrol, ganggu yang lain, main HP, pikirannya kemana-mana, ya kan? Secara status mungkin dia seorang murid loh, ya siswa. Tapi secara proses dia tidak bertumbuh, dia tidak mengalami pertumbuhan, progres. Nah, banyak orang Kristen mulai begitu juga ya kan? Di dalam kehidupan sehari-hari, datang ke gereja iya, setiap hari, setiap minggu datang ya. Terus kalau ibadah selalu ikut, selalu hadir. Natal selalu dirayakan setiap tahun, setiap bulan 12 selalu dirayakan. Apalagi Paskas, ya kan? Selalu dirayain. Tapi hidupnya tidak pernah berubah. Karakter tetap sama, respon tetap sama, cara hidup tetap sama. Bukan karena firman tidak berkuasa Bapak Ibu ya, tapi karena firman Tuhan tidak pernah dihidupi, tidak pernah dilakukan. Jadi Yesus datang bukan cuma supaya kita terdaftar saja sebagai orang percaya, tetapi supaya kita bertumbuh. Hidup kekal bukan sekedar status rohani, tetapi proses hidup yang terus hari demi hari terus dibentuk oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan di sana, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal sama dengan relasi, mengenal sama dengan proses, mengenal sama dengan pertumbuhan. Itu saja. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya bukan apakah aku sudah percaya saat ini, bukan itu pertanyaannya. Tetapi apakah hidupku sedang dibentuk oleh Tuhan hari demi hari. Itu perlu kita pertanyakan dalam hidup kita. Terus ada ilustrasi lagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pernah mengalami yang namanya sedang haus. Bukan haus biasa, sangat haus sekali. Lalu ada seseorang memberi kita minum.
segelas ya. Tapi ternyata airnya asin. Ya, asin. Mungkin saat diminum Bapak Ibu kelihatan basah memang ya. Tenggorokan bisa basah. Tenggorokan bisa kena air. Tapi beberapa menit kemudian hausnya makin parah. Nah, air asin itu kelihatannya memang menolong, tapi sebenarnya memperparah keadaan. Begitu juga hidup Bapak Ibu. Banyak orang mengejar hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, seperti uang, jabatan, validasi ya. Yang sering sekali dilakukan hal seperti ini. Kesenangan sesaat, rasanya seperti hidup memang, tapi hatinya tetap kosong. Terus di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Yesus tidak berkata hidup kita akan selalu mudah Bapak Ibu kalau kita menerima Dia. Tetapi ingat, hati kita akan tetap penuh, hati kita tidak akan pernah kosong. Mungkin ada jemaat yang saat ini hidupnya kelihatan baik-baik saja. Saya tidak menyebutkannya, tapi kita lihat pribadi kita masing-masing. Mungkin kelihatannya kita baik-baik saja saat ini, tapi dalamnya lelah, kosong, haus akan makna. Kita tidak lagi mencari kepuasan, ya. Kalau kita memang dipenuhi oleh air hidup itu, kita tidak akan mencari kepuasan di tempat yang salah. Jadi Yesus tidak menawarkan hidup tanpa masalah Bapak Ibu. Ini harus kita garis bawahi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus tidak pernah menawarkan hidup tanpa ada masalah, tetapi hidup dengan kepuasan yang sejati. Kepuasan yang tidak hanya bergantung pada keadaan. Kepuasan yang tidak akan pernah habis. Makanya saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dunia memang menawarkan air asin, ya kan? Kelihatannya memang menyegarkan, tapi tidak pernah memuaskan. Tapi Yesus menawarkan hidup yang benar-benar menyenangkan jiwa. Amin. Jadi Natal bukan hanya sekedar perayaan daripada kelahiran Tuhan nantinya, tapi Natal adalah pintu masuk bagi setiap kita untuk memiliki hidup yang berbeda. Tapi ingat, ketika Yesus lahir di dunia ini, dunia masih belum berubah. Tetapi Ia datang membawa harapan. Dia datang membawa arah. Dia datang untuk membawa hidup yang baru. Itulah yang kita rayakan setiap Natal sebenarnya. Sukacita, ya kan? Kehidupan baru, kasih. Bukan malah kemegahan, bukan karena dekorasi. Sukacita, kasih kepada sesama. Itulah arti Natal. Bahagia satu sama lain. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang turun di dalam dunia, memberi pengharapan bagi setiap kita, memberikan hidup yang berbeda, punya makna, punya arah, punya tujuan. Nah, makanya setiap bulan 12 itulah yang kita rayakan sebenarnya, ya. Kita bisa mengasihi satu sama lain, kita bisa saling memaafkan kalau ada, kita bisa ketawa bareng, kita bisa sukacita bareng, berbagi. Kenapa? Karena sukacita datangnya dari kasih yang telah turun bagi setiap kita. Yang terakhir Bapak Ibu, hari ini kita sudah melihat kasih Allah yang tidak menunggu kita berubah. Kasih Allah hanya nyata lewat pengorbanan. Dan hidup baru yang Tuhan tawarkan pada saat ini, kita jalani hari ini. Sekarang pertanyaan bagi setiap kita adalah, apakah kita sudah mendengarkan firman? Bukan itu, tapi bagaimana kita akan meresponnya.
Mungkin ada yang berkata dalam hati, Tuhan, aku capek banget hidup ya seperti ini. Tuhan, aku ingin hidup yang lebih bermakna. Tuhan, aku pengen mulai lagi. Bapak Ibu, kabar baiknya adalah Tuhan itu tidak meminta kita sempurna loh hari ini. Kalau kita minta sama Tuhan, aku ingin mulai lagi, it's okay, silakan. Karena Tuhan tidak pernah meminta kita langsung sempurna hari ini. Dia hanya mau minta bagi setiap kita datang kepadanya. Hampiri dia. Karena dia akan memberikan hidup yang baru, hidup yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Ya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk merespon firman ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau merespon firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala kita sejenak Bapak Ibu. Ini bukan karena harus ya, tapi karena kita rindu memberi ruang bagi Tuhan. Kalau hari ini kamu rindu hidup yang lebih bermakna Bapak Ibu, kalau kamu ingin berhenti mencari kepuasan di tempat yang salah Bapak Ibu, kalau kamu ingin berkata, Tuhan, aku mau hidup bersamamu, katakan itu pelan-pelan dalam hatimu. Tuhan akan mendengarkan doa yang jujur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita pulang, sebelum kita menyudahi firman Tuhan ini, saya mau mengajak setiap kita untuk menaikkan sebuah lagu. Lagu ini sering sekali kita dengar, tapi lagu ini menceritakan tentang kesetiaan Tuhan. Lagu ini menceritakan betapa amannya kita di dalam Tuhan. Dia lebih daripada harta di dunia ini. Ketika kita ada di dalam hadirat-Nya, kita akan tenang. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
mengingatkan kami bahwa Engkau telah turun dalam dunia ini untuk memberikan kami hidup yang lebih baik lagi, hidup yang lebih bermakna lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkata bagi setiap kami Bapa, bahwa kasih tidak pernah menunggu perubahan, tapi kasih membuat satu perubahan bagi setiap hidup kami, setiap sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengundang kami untuk hidup yang baru, hidup yang penuh dengan makna, hidup yang berjalan bersama Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi kiranya biarlah Roh Kudus-Mu terus memberi pemahaman bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dan kepada hamba-Mu juga Tuhan. Biarlah kami terus hari demi hari terus mengerti arti Natal sesungguhnya bagi hidup kami. Bukan karena Engkau hanya menyelamatkan kami, tetapi Engkau membuka pintu pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini ya Tuhan menjadi terang bagi setiap kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah hamba-Mu, inilah jemaat-Mu pada saat ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa, dan waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, di mana kami boleh memuji, menyembah-Mu, dan terpenting kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menegur, menguatkan, dan memberi pencerahan yang baru bagi kami. Tolong kami ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin, menuntun, agar setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Hidup kami menjadi berbeda, hidup yang berkualitas tinggi, hidup yang berkualitas surgawi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu Tuhan, fitrah syukur, terus Kau tambahkan hikmat marifat yang daripada, urapan yang selalu baru ya. Pakai terus Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi alat, menjadi corong bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Kau sembuhkan. Tuhan Kau sembuhkan. Kuasa bilur-Mu Tuhan menyembuhkan. Hati-hati yang terluka Tuhan Kau sembuhkan. Engkau bebat Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong ya Bapa. Mereka yang mengalami permasalahan rumah tangga, mereka yang dingin Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengalir, damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi keluarga, dan damai sejahtera-Mu memerintah atas rumah tangga. Kasih-Mu dicurahkan ya, memulihkan hubungan keluarga yang dingin, hangatkan hati mereka dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang terikat oleh kuasa roh-roh jahat, lepas dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, setiap nama, setiap pribadi Tuhan yang hadir di tengah-tengah, tulis nama mereka Tuhan di kitab kehidupan.
kami boleh berkumpul di bumi, berkumpul di langit baru dan bumi yang baru ya Bapa. Kami dengan seisi rumah di dalam nama Tuhan Yesus, dan sejauh keturunan yang Kau izinkan Tuhan, kami mau melayani-Mu, kami mau menyembah-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah mengasihi, dan kami mau belajar menghargai kasih-Mu itu dengan menyerahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan. Tuhan beri kekuatan, beri penghiburan bagi hamba-Mu, Gembala kami Elizabeth Budi Tuhan. Haleluya Tuhan, beri kekuatan, beri penghiburan. Tuhan terus berikan kesehatan yang prima Tuhan, sehingga beliau boleh melayani-Mu, melayani umat-umat-Mu ya Bapa, dengan kekuatan yang selalu baru, semangat yang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan berikan kesatuan hati bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu di tengah. Kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan jiwa ya Bapa. Ikat kami semua di dalam tali kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun. Kami percaya Tuhan, peristiwa demi peristiwa yang terjadi atas bangsa kami, semua atas izin-Mu. Dan biarlah melalui itu semua Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa boleh diarahkan kepadamu ya Bapa. Banyak jiwa boleh melihat kasih-Mu, terang-Mu yang ajaib. Dan biarlah kegelapannya menguasai negeri kami Tuhan boleh sirna, dan terang-Mu yang ajaib memberkati negeri kami, menyelamatkan negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan pulang ya Bapa. Kami rindu berkat yang daripada. Terima kasih Tuhan. The greatest love, kasih yang terbesar adalah kasih yang membuka pintu harapan. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus mengiang-iang pada lubuk hati yang paling dalam. Firman-Mu yang indah terus berbicara dan melahirkan perubahan-perubahan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Mari kita buka mulut kita. Kita katakan terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur ada firman Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih-Mu yang besar, kasih yang membuka pintu harapan kami, kasih yang melahirkan perubahan-perubahan, kasih yang sempurna yang diberikan kepada setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah kasih yang sempurna itu, terimalah kasih yang besar itu untuk menutup hari, menutup tahun 2025, dan Kau persiapkan kami di tahun 2026 dengan kasih-Mu yang besar, kasih yang tidak menuntut validasi, tetapi kasih yang dilakukan dengan keikhlasan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang diberkati, semua yang percaya, semua yang menerima kasih yang besar itu, sama-sama kita katakan amin.